Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transport membran. Transport membran ini adalah bagaimana perjalanan molekul-molekul untuk memasuki sel. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Transport membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Contohnya glukosa, oksigen, karbon dioksida, bisa air, dan molekul-molekul lainnya, di mana zat ini bisa melewati membran sel, baik dikeluarkan maupun dimasukkan kembali ke dalam membran sel. Transport perjalanan itu ada pada membran sel itu ada dua, pertama pasif, yang kedua aktif. Nah, yang pasif itu adalah sesuatu yang tidak membutuhkan energi. Jadi dia nanti prosesnya tidak membutuhkan energi. Kemudian sedangkan aktif itu ada perjalanan yang membutuhkan energi. Pasif itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Sedangkan transport aktif itu ada endositosis, eksositosis, dan pompa ion. Endositosis tersendiri itu ada tiga lagi, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis terfasilitasi. Jadi ini adalah cara molekul-molekul tersebut keluar masuk dari sel. Jadi dia ada yang membutuhkan energi dan ada yang tidak membutuhkan energi. Sehingga nanti bagaimana penjelasan pengertian ini satu ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dulu apa membran sel itu di bagian mana sih. Nah, jadi membran sel itu adalah di sini kita melihat gambar satu buah sel. Nah, di dalam satu buah sel itu yang membungkus sel tersebut itu adalah membran sel. Jadi segala sesuatu yang masuk melalui sel itu tidak sembarangan. Dia masuk dengan prosedur-prosedur tertentu sesuai dengan bentuk-bentuk molekul yang akan masuk ke sana. Nah, membran sel itu sendiri bertujuan untuk melindungi sel agar tidak rusak. Nah, dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian protein. Saya pindah ke samping ya. Yang pertama bagian protein, yang kedua bagian fosfolipid bilayer. Nah, protein ini sebagai nanti yang untuk zat-zat yang membutuhkan fasilitasi. Sedangkan protein bilayer ini terdiri dari dua bagian. Yang bulatan kepalanya itu bersifat hidrofilik atau zat yang menyukai air atau polar. Sedangkan yang bagian bawahnya itu bersifat yang ekornya yang terdiri. Jadi yang di bawah bulatan ini itu ekornya itu bersifat hidrofobik atau yang tidak atau bersifat non polar. Jadi nanti sifat ini akan menentukan zat yang dapat keluar masuk secara difusi, secara terfasilitasi atau secara osmosis, dan bisa juga dengan endositosis, eksositosis. Jadi inilah penentu nanti bagaimana zat itu bisa masuk. Jadi dia melapisi dan dia menentukan nanti siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak masuk. Sekarang saya masuk ke transport pasif, yaitu pergerakan sel tanpa membutuhkan pergerakan keluar masuknya molekul tanpa membutuhkan energi. Yang pertama yaitu difusi sederhana. Difusi sederhana itu adalah proses mengangkut molekul dari daerah yang konsentrasi lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah di dalam larutan untuk melintasi membran semipermeabel. Proses ini molekul bergerak tanpa bantuan molekul lain. Jadi dia bergerak langsung masuk tanpa perantara yang lain. Walaupun seperti itu, dia tetap akan berhenti sendiri ketika sudah mencapai titik keseimbangan. Jadi saya contohkan di sini selama kehamilan, molekul makanan oksigen dari ibu disuplai melalui plasenta ke anaknya.
Kemudian oksigen berdifusi ke sel-sel darah dan aliran darah di otot, itu juga contohnya. Nah, contoh yang lebih nyata itu kalau kita pakai semprotkan parfum di ruangan. Nah, ruangan dalam seketika seluruhnya akan mewangi. Kemudian larutan sirup yang kita masukkan ke dalam air, kelihatan tuh airnya akan berubah menjadi warna sesuai dengan warna sirupnya. Nah, walaupun dia masuk itu secara langsung tanpa ada permasalahan, dia tetap, dia akan masuk langsung tanpa permasalahan. Jadi dia akan tetap berhenti sendiri ketika sudah mencapai titik keseimbangan. Jadi dia tetap ada waktu dia memberhentikan proses masuknya molekul tersebut walaupun dia pergerakannya secara sederhana. Itu adalah difusi sederhana. Jadi dia tanpa perpindahan zat, tanpa ada pengaruh yang lain. Kemudian faktor penentunya itu adalah perbedaan gradien konsentrasi, maksudnya perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel. Kemudian suhu, kemudian isinya, kemudian diameter dari molekul yang berpindah tersebut. Kalau untuk difusi sederhana, molekulnya harus kecil. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor penentu pergerakan difusi tadi. Nah, kemudian kita masuk ke difusi terfasilitasi. Namanya terfasilitasi berarti difusi ini adalah suatu bentuk difusi perpindahan pergerakan molekul dari daerah yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui protein transmembran. Jadi dia bergerak dengan adanya bantuan protein transmembran. Namun protein ini juga spesifik, contohnya glukosa memiliki protein spesifiknya namanya aquaporin. Nah, jadi ketika dia melewati ginjal, dia bisa diserap kembali. Kapan dia bisa diserap kembali, kapan dia pergerakannya ke sana. Jadi dia nanti zat-zat ini nanti akan melewati protein yang berperan sebagai fasilitator untuk melewati membran sel. Jadi ketika mereka masuk, protein ini akan berubah bentuk sehingga dia akan membuka dan menutup untuk proses pemasukan zat tersebut. Sebagai contoh gambar berikut ya. Ini contoh masuknya glukosa dan sebelahnya contoh masuknya air, keluar masuknya air dalam sel. Kemudian yang terakhir itu adalah osmosis. Ini terakhir dari transport aktif. Osmosis ini berbeda dengan difusi. Kalau difusi kan langsung molekul. Kalau osmosis, airnya yang dipindahin, pelarutnya yang dipindahkan untuk melewati membran daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah melalui membran selektif permeabel. Atau dengan kata lain, osmosis itu adalah proses perpindahan pelarut dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semipermeabel. Apa itu hipotonis? Hipotonis adalah konsentrasi zat terlarutnya rendah tapi konsentrasi pelarutnya tinggi. Nah, ini yang sebelahnya yang sedikit zatnya, ini gambar di samping ini. Yang sedikit zatnya itu adalah yang hipotonis, yang sebelahnya hipertonis. Jadi yang pindah itu bukan molekulnya tapi larutannya, sehingga terbentuklah keseimbangan kebutuhan pelarut tersebut. Contohnya penyerapan air pada akar tanaman, kemudian proses transfer nutrisi dalam tubuh. Apa yang membedakannya? Difusi itu zat yang bisa berpindah. Apa yang membedakan difusi sama osmosis? Kalau difusi itu yang bisa berpindah adalah cairan, gas, dan padatan. Sedangkan osmosis yang berpindah itu adalah airnya.
atau pelarutnya. Jadi bukan zatnya yang pindah. Kemudian difusi tidak membutuhkan membran semi permeabel untuk berpindah, sedangkan osmosis ada pengaruh membran semi permeabel dalam proses perpindahannya. Nah, itu adalah perbedaan difusi dan osmosis. Jadi dia sama-sama berpindah, tapi zat yang dipindahkan berbeda. Kemudian ada pengaruh membran semi permeabel pada bagian osmosis. Kemudian selanjutnya ini ada transport aktif, yaitu pergerakan molekul dengan membutuhkan energi. Yang pertama endositosis. Endositosis tadi yang kita ketahui dia dibagi 3. Ini saya penomoran, yaitu 1 fagositosis, 2 pinositosis, dan 3 endositosis diperantarai. Maaf, ini salah kasih jumlahnya ada 3 sebenarnya. Ada fagositosis, ada pinositosis, dan ada endositosis terfasilitasi. Nah, berikut gambarnya. Fagositosis itu apa? Fagositosis itu adalah proses memakan benda padat, di mana sel yang ditelan itu membalut sekeliling partikel tersebut membentuk vesikula baru. Jadi membentuk vakuola baru. Vakuola itu apa? Vakuola itu semacam gelembung baru pada bagian dinding sel. Jadi dinding sel yang awalnya rata tiba-tiba membentuk vakuola untuk menelan zat padat. Zat padat itu contohnya apa? Kalau di dalam tubuh itu bakteri. Nah, jadi dia akan menelan tersebut. Contoh lainnya itu bisa kita lihat pada amuba. Amuba itu kan hewan bersel satu. Nah, pergerakan seperti itu. Ketika dia mau makan, dia akan bergerak membentuk vakuola baru. Nah, untuk menelan bakteri tersebut. Kemudian yang kedua, pinositosis. Nah, kalau pinositosis dia membentuk menarik cairan yang mengandung molekul. Jadi membentuk vesikula juga, cuma cairannya mengandung molekul. Itu yang ditariknya ke dalam untuk membentuk vesikula baru. Nah, apa yang membedakan dengan fagositosis? Kalau fagositosis benda padat, kalau pinositosis larutannya, cairannya. Nah, namun dia tidak bersifat spesifik. Contohnya itu penyerapan nutrisi pada usus halus. Dia tetap ada molekul, cuma dia cairannya yang diambil. Nah, yang terakhir endositosis yang diperantarai. Ya, namanya diperantarai, otomatis pasti ada reseptor untuk pengangkutnya. Contohnya kolesterol itu berpindah dengan menggunakan reseptor protein. Nah, apa yang membedakan 3 ini? Yaitu ini yang reseptor ya, dia memiliki reseptor atau pengikat, sehingga pengikat itulah yang akan menarik untuk membentuk vesikula baru. Jadi dia nggak asal masuk, dia tertarik jika ada reseptor. Jika tidak ada reseptor, dia tidak akan tertarik. Apa yang membedakan? Pinositosis itu di samping vesikula yang terbentuk itu dikelilingi oleh protein pada bagian luarnya. Nah, ini bagian luar sini. Sedangkan yang fagositosis itu tidak ada, dikelilingi oleh protein. Yang membedakan dengan reseptor terfasilitasi adalah sama-sama dikelilingi protein dengan pinositosis, namun zat yang ditariknya berbeda. Kalau reseptor ini zat-zat yang memiliki reseptor spesifik. Nah, kalau pinositosis ini cairannya yang ditarik yang mengandung molekul yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian lanjut lagi eksositosis. Yang namanya ekso otomatis ini adalah berkaitan dengan pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Jadi zat yang akan dikeluarkan tersebut sudah terbentuk dalam bentuk vesikula, ini akan dikeluarkan bergerak melewati sel dan akhirnya sel akan menjadi rata kembali. Contohnya, sehingga zat yang dikeluarkan tersebut akan bergerak sesuai dengan tempat kerjanya.
Contohnya hormon atau insulin. Nah, jadi kalau insulin dilepaskan itu berfungsi untuk proses penyerapan glukosa. Jadi ketika dia membentuk kemudian yang kedua itu contohnya neuron atau sel saraf. Ketika dia melepaskan sinyal-sinyalnya untuk membuat sel otot kita bergerak. Nah, itu tuh menggunakan metode eksositosis, di mana pergerakannya ini membutuhkan energi. Jadi dia tidak asal bergerak. Semua endositosis sama eksositosis ini membutuhkan energi untuk proses pergerakannya. Itu adalah eksositosis ya. Kemudian yang terakhir yang membutuhkan energi lagi adalah pompa ion. Nah, di sini yang paling dikenal itu adalah pompa natrium kalium, di mana pompa ini berperan dalam menyeimbangkan kadar natrium dan kalium di dalam tubuh kita. Jadi di dalam sel. Jadi natrium itu memiliki kanal ion yang kanal yang 3 buah, dia akan 3 buah memasukkan, 3 buah keluar. Kemudian kalium juga 2 masuk, 2 keluar. Hal ini terjadi karena konsentrasi kaliumnya tinggi sedangkan natrium rendah. Sedangkan kemudian pada cairan ekstraseluler konsentrasi kaliumnya rendah dan konsentrasi natriumnya tinggi. Nah, sehingga untuk mempertahankan konsentrasi tersebut, maka ada kanal ion. Ketika ion Na masuk 3, maka ion K akan keluar 2. Sebaliknya, ion Na keluar 3, ion K akan masuk 2. Begitu terus. Jadi dia akan pergerakannya seperti itu sehingga mencapai titik keseimbangan. Berikut saya akan mencontohkan video tentang bagaimana pergerakan sel dengan endositosis, saya akan menjelaskan tentang endositosis dan fagositosis pada membran sel pergerakan. Nah, di sini kita lihat ya, sel itu sebuah sel. Bagaimana proses endositosis? Ada sebuah bakteri. Kemudian membran plasma yang awalnya rata mulai bergerak membentuk vesikula. Nah, ini namanya fagositosis. Jadi dia memulai membentuk gelembung atau vakuola untuk proses memakan bakteri tersebut. Jadi ini adalah contoh dari fagositosis. Jadi dimakannya nanti bentuk vesikula, bakterinya masuk. Nah, itu fagositosis ya. Kemudian bagaimana dengan pinositosis? Nah, dia membentuk liquid atau cairan yang membawa molekul. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana dengan di endositosis terfasilitasi? Nah, di sini ada tempat reseptor untuk molekul masuk. Jadi molekulnya akan masuk ketika dia berikatan dengan reseptornya. Baru ketika dia sudah berikatan, baru dia mulai membentuk vakuola baru lagi untuk memasukkan molekul tersebut. Nah, ini contoh dari endositosis terfasilitasi. Bagaimana eksositosis? Nah, eksositosis ini vakuola. Nah, gitu bagaimana proses pengeluarannya ya. Jadi dia dari dalam sel, vakuolanya dari dalam sel bergerak menuju keluar sel untuk menjalankan fungsinya. Kemudian bagaimana mekanisme transport yang pergerakan ion tadi, ion Na sama K.
Berikut adalah videonya. Ini pompa natrium dan kalium. Gimana mekanisme kerjanya? Jadi di dalam sel itu ada energi. Nah, ini adalah tempat target Na keluar ataukah masuk, ataukah keluar Na masuk. Jadi dia memiliki reseptor juga untuk pergerakan tersebut. Jadi dia ada namanya pompa natrium kalium, itu namanya. Jadi dia tempat keluar masuknya ion Na dan K. Nah, di sini pergerakannya bagaimana? Ini ion Na ini ada 3 site, ion K itu dua tempat. Kenapa demikian? Karena proses penjagaan keseimbangannya seperti itu. Na itu harus 3 yang keluar masuk, sedangkan K itu adalah 2. Nah, jadi ketika dia berikatan pada tempat berikatnya datang energi, maka baru buka tutupnya bekerja. Nah, setelah Na keluar 2, maka K akan bekerja masuk. Datang lagi energi. Keluar lagi K-nya. Nah, jadi seperti itu. Atau K-nya yang keluar, nanti Na-nya yang masuk lagi. Seperti itu terus. Jadi di luar sel itu Na-nya harus tinggi, sedangkan di dalam sel itu Na-nya harus rendah. Nah, gini ya. Kita lihat lagi sekali lagi. Na keluar, K masuk. Atau K keluar, Na masuk. Seperti itu seterusnya. Pokoknya di mana ketika keseimbangan itu tidak sesuai, maka dia akan pergerakan seperti itu. Sehingga mencapai titik keseimbangan. Nah, jadi itu adalah video dari proses bagaimana transport aktif dalam bentuk endositosis, eksositosis, pompa ion. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke grup WhatsApp, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.